Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi Sulfa MPD selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan dan teman-teman dari BK 5B yang saya banggakan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya atau tugas saya dalam pembuatan makalah penyusunan program bimbingan dan konseling. Langsung saja ke materi. Dalam materi kali ini kita akan membahas penyusunan program bimbingan konseling. Dalam pelayanan BK, rencana pelaksanaan layanan sering disebut RPL dan dikenal juga dengan satuan layanan atau satlan, dan rencana kegiatan pendukung disebut juga dengan RKP atau satkung, satuan pendukung. Jadi program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan dalam layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu pada satuan pendidikan. Jadi adanya RPL dan RPK ini itu membantu guru BK dan konselor untuk menginginkan capaian dan target yang betul-betul maksimal dan mampu memunculkan perubahan-perubahan yang positif dalam peserta didik dan mampu menyelesaikan beberapa hal mungkin tujuan baik dari para guru BK dan konselor. Dalam penyusunan program bimbingan konseling ada 5 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada jenis program bimbingan konseling. Yang kedua, ada unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun program bimbingan konseling. Yang ketiga, ada syarat penyusunan program BK bimbingan konseling. Yang keempat, ada beberapa tahap penyusunan program bimbingan konseling. Dan yang terakhir, ada komponen dan struktur RPL atau RKP, yang mana RPL itu merupakan rencana pelaksanaan layanan dan RPK itu rencana kegiatan pendukung. Langsung saja masuk poin pertama. Poin pertama yaitu ada jenis program. Jenis program apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu susunan program yang baik untuk guru BK di sekolah atau untuk konselor. Yang pertama itu ada program tahunan. Program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua adalah program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga ada program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat itu ada program mingguan, ya penjabaran dari program bulanan. Yang kelima ada program harian. Program harian itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan dan rencana program layanan. Selanjutnya itu ada unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun program BK. Yang pertama itu kebutuhan siswa yang diketahui melalui pengungkapan masalah dan data yang terdapat di dalam himpunan data. Yang kedua ada jumlah siswa asuh yang dibimbing oleh guru. Jadi peraturannya guru pembimbing itu mengampu 150 orang kepala sekolah dari guru pembimbing sebanyak 75 orang. Yang ketiga ada bidang-bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Yang keempat, ada jenis-jenis layanan seperti layanan orientasi, informasi penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Untuk yang kelima ada kegiatan pendukung. Lanjut, dan untuk yang keenam ada volume kegiatan yang diperkirakan. Terus yang ketujuh ada frekuensi layanan. Jadi setiap siswa mendapat berbagai layanan minimal 5 kali dalam setiap semester, baik layanan dalam format perorangan maupun kelompok ataupun klasikal. Yang kedelapan ada lama kegiatan. Yang kesembilan ada kegiatan khusus. Jadi pada semester pertama itu setiap tahun ajaran baru diselenggarakan layanan orientasi kelas atau sekolah bagi siswa baru, seperti pengenalan BK. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada syarat dan tahap. Syarat penyusunan program BK. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini, itu yang pertama ada berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Yang ketiga ada sistematik, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat ada terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Yang kelima ada memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya dengan memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia. Yang keenam ada memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan koefisienan penyelenggaraan program BK pada umumnya. Syarat dan tahap. Tadi syarat sudah, sekarang tahap. Tahap penyusunan program bimbingan konseling. Menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terintegral. Program penyusunan program BK di sekolah melalui 8 tahap. Menurut Uman Suherman 2006.259 mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua ada menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga ada menganalisis karakter dan kebutuhan siswa. Yang keempat ada menganalisis program pelaksanaan hasil, dukungan serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima merupakan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam ada merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang ke-8 ada merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Untuk selanjutnya ada komponen dan struktur RPL atau RKP. Komponen RPL atau RKP itu membuat hal-hal pokok yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan pendukung yang dimaksud dengan pemateri sebagaimana yang telah diprogramkan atau diketahui. Sasaran layanannya itu waktu dan tempatnya, serta teknik dan media yang digunakan. Secara menyeluruh, RPL atau RKP memuat berbagai aspek pengelolaan pelayanan sebagaimana tersebut dalam komponen P3MT, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan penilaian, serta tindak lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya pribadi banyak salah dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi untuk Bu Umi Sufa, mohon maaf untuk audionya kalau tidak jelas karena sedang ada kegiatan. Mungkin itu saja. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.